STT bukan lagi sekolah tinggi teologi, tapi sekolah tukang tipu. Kapasitas kita itu terbatas, nggak bisa menjelaskan kapasitas dia yang maha tak terbatas. Makanya di dalam Hebrew kata echad itu satu dan itu tak terbatas gitu. Ini kesatuan Hashem dengan bangsa Israel. Ini Hashem, Mesias dan bangsa Israel itu bisa disebut sebagai akhdut gitu. Tetapi tetap Hashemnya ya satu, Hashemnya satu, Ya. Raja Mesiasnya satu, bangsa Israelnya yang terdiri dari beberapa orang itu bisa disebut kesatuan gitu. Nah, itu yang benar. Bahkan dikategorikan terdiri dari 3 persona atau 3 person. Ini malah tambah nggak ada ayatnya di dalam Alkitab Hashem itu ada Allah Bapa, Allah Anak. Itu nggak ada gitu. Di dalam ajaran Trinitas itu kan intinya 100% Trinitas itu kan ajaran penipuan semua. Nah, salah satunya ya kata echad ini. Ajaran yang kalian ajarkan, ajaran-ajaran palsu. Allah yang kalian beritakan Allah palsu, Allah Trinitas. Ini tidak ada di Alkitab. Sampai kapan kebohongan ini mau dipertahankan? Ini zaman now, kepalsuan-kepalsuan ajaran gereja yang palsu itu. Menjijikkan. Ngakunya pendeta, ngakunya pastor, sarjana teologi, master teologi, doktor teologi, profesor teologi. Bahas kata echad aja loh, masih ngibul kalian itu. Allahnya Alkitab itu cuma satu, bukan Trinitas. Oh, Yesus bukan Allah yang Maha Kuasa. Selama hampir lebih 2000 tahun mereka berbohong terus Bang Frans ya. Dan itu di brainwash sampai ribuan tahun dan akhirnya orang itu selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara kesemuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dua orang yang berbeda keyakinan ya. Yang pertama yaitu dari Yudaisme yang diwakili oleh saudara Valen ya, dan satunya lagi adalah dari pihak Kristen yaitu Fran Donald. Nah, di dalam pembahasan ini mereka mengkaji tentang kata ehad ya atau esa di dalam perspektif keagamaan baik Yahudi, Islam serta Kristen ya. Namun yang membedakannya tentu makna serta mengartikan esa itu sendiri. Sementara di dalam ajaran Kristen yang umumnya mereka yakini adalah esa tersebut Tritunggal atau Trinitas ya. Nah, hal inilah yang kemudian dibantah secara mutlak oleh kedua orang ini. Apalagi kalau menurut ajaran kita Islam tentu ini Trinitas ini bukanlah ajaran dari Tuhan ya. Nah, bagaimana penjelasan lengkap dari Yudaisme dan pihak Kristen sendiri yang menentang ajaran Trinitas dan Tritunggal ini, dan tentunya ini akan membuat para teologi ini bisa berpikir tentang keyakinan mereka tersebut. Nah, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Ya, oke, Bang Frans. Terkait dengan materi yang mau disampaikan oleh Bang Frans Donald, mungkin ada prolog yang mau disampaikan sebelum masuk ke dalam materinya Bang Frans Donald. Silakan, Bang. Sebenarnya ini perbincangan yang lebih bersifat ke ranah intelektual teologis. Karena tentang memahami kata echad ini banyak sekali diajarkan oleh sekolah-sekolah yang menyebut diri sebagai STT ya, Sekolah Tinggi Teologi. Ya. Yang ternyata dengan segala hormat harus saya tegaskan sekali lagi, dengan segala hormat saya tegaskan, semua sekolah
STT ya, STT yang selama ini dosen-dosennya dan guru-gurunya mengajarkan kepada anak didiknya bahwa kata ehad yang ada di teks Ibrani dalam Bible ya, kitab Perjanjian Lama khususnya, itu diartikan sebagai kesatuan atau himpunan. Jadi kata ehad menurut para dosen-dosen atau guru-guru sebagian besar, ya, saya tidak bilang semua, tapi sebagian sekolah tinggi teologi yang ada di Indonesia, seringkali mengajarkan bahwa kata ehad bermakna kesatuan. Sehingga ketika dalam Ulangan 6 ayat 4 misalkan, Allah Sang Maha Kuasa disebut sebagai ehad, maka mereka mengajarkan, dosen-dosen itu mengajarkan kepada anak didiknya, bahwa ehad itu artinya kesatuan. Jadi Yehova atau Yahweh atau Hasyam itu kesatuan. Nah, ajaran ini dikembangkan untuk mendirikan doktrin Trinitas atau Tritunggal. Supaya mendapat sebuah kesan bahwa Yehova itu terdiri dari 3 pribadi. Nah, saya pribadi dulu sekitar tahun 97, 98 sampai tahun 2000 ya. Ketika saya mengajarkan doktrin Trinitas, jadi dulu saya juga seorang pengajar Trinitas, ketika itu saya bergabung di Jemaat Kristus Penginjilan Nusantara, Gereja JKPN ya, sekarang namanya GKDI, berubah namanya menjadi Gereja Kristus di Indonesia. Dulu ketika saya aktif setiap hari mengajar orang, jadi bukan 2 hari sekali, bukan 3 hari sekali, bukan seminggu sekali. Kami setiap hari dididik untuk mengajar orang. Dan pada saat itu saya sebagai seorang pengajar Trinitas, saya juga mengajarkan hal yang sama. Bahwa kata ehad itu artinya adalah kesatuan. Bukan tunggal, tapi kesatuan atau himpunan. Sampai singkat cerita ya, singkat cerita saya tahu ternyata apa yang saya ajarkan adalah kebohongan publik. Saya telah menjadi penipu besar ketika saya mengatakan kepada banyak orang bahwa ehad artinya adalah kesatuan. Nah, akhirnya singkat cerita saya tahun 2000, saya meninggalkan Trinitas, dan semakin lama saya semakin memahami. Jadi selama ini berita-berita yang disebarkan oleh teman-teman dari sekolah tinggi teologi atau singkat STT itu, dengan berat hati harus saya katakan, ketika ada STT yang mengajarkan dan masih tetap mengajarkan para anak didiknya bahwa kata ehad artinya adalah kesatuan atau himpunan. Sesungguhnya sekolah STT ini telah lebih tepat disebut sebagai STT, bukan lagi sekolah tinggi teologi, tapi sekolah tukang tipu. Dan saya dulu pernah menjadi salah satu korban penipuan dari hoax berita bohong ini. Ini benar-benar public deception ya, kebohongan publik yang turun-temurun diajarkan oleh sekolah-sekolah teologi, sehingga lulusan-lulusannya pun menjadi STH, bukan sarjana teologi, tapi sarjana tukang hoax, sarjana tukang hoax. Sehingga hari ini banyak juga pendeta-pendeta lulusan dari STT-STT, sebagian STT-STT, itu mengajarkan hal yang sama. Bahwa kata ehad yang ada di Alkitab, itu berarti kesatuan atau himpunan. Nah, saya tahun 2002, saya menyadari kekeliruan itu, dan saya semakin mempelajari, semakin jelas bahwa itu betul-betul penipuan publik. Ini ngeri sekali. Ini kejahatan intelektual. Kata ehad itu artinya dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa orang-orang Yahudi, jelas artinya adalah tunggal mutlak, satu. Sama seperti dalam bahasa Indonesia satu, bahasa Inggris one, ya, bahasa Latinnya una, satu. Jadi bukan kesatuan, beda. Kalau kesatuan atau himpunan itu ehadim. Dan itu ada juga referensi di ayat-ayat Alkitab ya. Sebagai kajian dari sisi bahasa ya, kata ehad itu jelas berarti satu. Misalkan untuk nama hari ya, hari pertama itu disebut sebagai ehad. Ya. Dalam bahasa Ibrani mungkin Bang Valen nanti juga bisa menambah ya. Kata satu ehad, dua senayim, tiga shalosh, empat arba, lima kamisha, enam shisha, tujuh shifa, 8 smona, 9 tisa, dan seterusnya. Ya, jadi kata satu itu ehad. Bukan kesatuan, bukan himpunan. Ini very clear dari segi tata bahasa yang benar
secara Yahudi dan Ibrani. Nah, kalau Anda tanyanya kepada pakar bahasa Ibrani dari orang Ibrani sendiri, Anda ngomong bahwa echad itu kesatuan atau himpunan, wah, minta dijewer itu telinga. Cuman ini ngerinya, ini menjadi sebuah ajaran teologi yang dipaksakan untuk mengubah makna dan pesan dari kitab suci. Jadi ini benar-benar kejahatan intelektual kalau menurut saya. Sebagai tambahan juga, itu tadi dari sisi bahasa. Yang kedua, dari kamus Theological Dictionary of the Old Testament, Grand Rapids, Erman ya, 1974, jilid 1, halaman 194. Itu juga dikatakan. Echad artinya numerik. Muncul dalam penerjemahan sebagai satu numerik. Hanya satu. Only. Tunggal, undivided. Satu-satunya, one single. Dan ini sebenarnya sekolah-sekolah teologi yang memakai buku ini juga tahu ya, Theological Dictionary of the Old Testament. Nah, cuman karena dogma dan doktrin yang sudah terlanjur gencar diberitakan bahwa echad itu artinya gabungan, echad itu artinya kesatuan, artinya himpunan ya. Maka kebenaran ini benar-benar ditutup-tutupi terus-menerus. Dan bagi saya ini kejahatan yang luar biasa secara intelektual. Ini benar-benar public deception, pembodohan dan penipuan publik. Sekali lagi dengan segala hormat dan berat tadi harus saya katakan, semua guru-guru, dosen-dosen sekolah tinggi teologi khususnya yang ada di Indonesia, bertobatlah kalian. Bertobatlah. Penipuan-penipuan yang selama ini dilakukan harus dihentikan. Harus dihentikan. Ini tidak main-main. Kitab suci mengatakan Allah itu satu. Anda mengatakan Allah yang benar adalah kesatuan. Anda benar-benar melakukan kejahatan yang luar biasa. Ya. Kemudian yang ketiga, saya akan mengulas. Nanti dari segi bahasa Bang Valen bisa menambahi juga ya. Saya akan mengulas dan membuktikan sekarang secara biblical, kontekstual, Alkitab. Jadi di Alkitab kata echad itu muncul sekitar 977 kali. Dan berarti satu. Nah, para guru-guru pengajar Trinitas sering mengatakan, oh kalau yang satu itu satu mutlak, itu bukan echad, tapi yahid. Yahid itu baru satu mutlak. Kalau echad itu satu tapi gabungan. Ini kebohongan publik juga. Sebab kata yahid itu bukan berarti satu sebenarnya. Yahid itu artinya sendirian, sendiri, alone. Kata dasarnya yahid itu dalam bahasa Indonesia bukan satu, tapi sendirian. Nah, sedangkan satu ya echad. Nah, kata yahid sendiri muncul sekitar 12 kali. Sedangkan kata echad muncul sekitar 900 lebih. Dan itu ada banyak dan kita bisa cek. Saya berikan satu contoh ayat yang sangat jelas bahwa echad betul-betul berarti satu mutlak. Teman-teman bisa buka nanti di Alkitab, di dalam kitab Yosua, pasal 12. Baca dengan teliti, mulai ayat 9 sampai ayat 24. Kitab Yosua 12, ayat 9 sampai 24. Saya bacakan ya, teman-teman nanti buka sendiri Alkitab. Ini ada banyak kata satu muncul di situ. Dan semua kata satu yang ada di teks bahasa Indonesia itu dalam teks Ibraninya ditulis echad. Yosua 12 ayat 9 sampai 24. Saya akan bacakan. Raja negeri Yeriko. Jadi ini daftar raja-raja yang dikalahkan oleh orang Israel ya. Daftar raja-rajanya dirinci. Perhatikan baik-baik ayat 9. Raja negeri Yeriko echad. Atau Raja negeri Yeriko 1, Raja negeri Ai di sebelah Betel 1. Kata satu di sini pakai semua echad semua. Raja negeri Yerusalem echad. Raja negeri Hebron echad. Raja negeri Yarmut echad. Terus baca terus ya sampai ayat 24. Ya. Di ayat 24 dikatakan
raja negeri Tirsa, Ehad. Jadi, perhatikan baik-baik. Jadi, jumlah semua raja itu 31 orang. Jadi yang tadi dikatakan, raja Yerikonya Ehad. Bukan dikatakan Ehad di sini bukan berarti terdiri dari gabungan. Raja negeri Yeriko terdiri dari gabungan raja-raja. Bukan. Atau gabungan pribadi yang lebih dari satu pribadi. Bukan. Setiap kerajaan namanya raja ya pasti satu. Dan satunya benar-benar satu mutlak. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan sekali lagi ya, di ayat 24 dikatakan. Sehingga, bisa dikatakan ya, jumlah semua raja itu 31 orang. Nah, bisa dirinci. Raja Yeriko 1, Raja negeri Ai 1, Babel, Hebron, Yarmut, Ekron, semua dirinci itu. Tak, sampai di jumlah 31. Artinya betul-betul satu. Setiap kerajaan itu rajanya satu. Bukan gabungan, himpunan. Bukan. Ya, jadi sekali lagi dengan segala hormat, semua sekolah teologi yang masih mengajarkan bahwa Ehad adalah gabungan dan kesatuan. Kalian telah menebarkan kebohongan dan penipuan publik, Mas Bro, Mbak Sis. Ya. Bertobatlah. Bertobatlah. Oke, nah kemudian tadi dari sisi apa tadi tata bahasa ya. Tata bahasa jelas satu, wan, Ehad itu sama. Dari kamus dictionary Perjanjian Lama juga menyatakan satu numerik ya. Kemudian dari ayat-ayat Alkitab kita bisa saksikan sendiri juga, kita bisa teliti sendiri bahwa yang dimaksud Ehad itu betul-betul satu. Kata Ehad yang di framing menjadi satu kesatuan itu keliru ya. Ehad itu padanannya sama kayak bahasa Inggris one dan artinya adalah satu. Nah kalau mau kesatuan itu bahasa Ibraninya akhdud ya. Jadi beda antara ehad dengan akhdud. Nah itu beda ya. Itu simpelnya. Jadi kalau kita bertanya dengan pakar guru bahasa Ibrani ya, itu bisa dicek kok banyak ya les sekolah bahasa Ibrani udah ada di Indonesia ya. Jadi untuk kata ehad sendiri artinya satu. Terus bagaimana Bang Valen terkait dengan kejadian Adam dan Hawa menjadi satu daging? Ya sama aja di situ. Ehad juga di situ dikatakan satu. Kan di situ tentang Adam dan Hawa. Adam dan Hawa kan manusia tuh. Ada dua pribadi. Iya. Tetapi yang jadi masalah itu kata ehad yang di situ. Tetap aja artinya satu gitu. Itu yang pertama. Tetapi kalau untuk menarasikan bahwa Tuhan itu terdiri dari dua pribadi terus mengambil narasi dari Adam dan Hawa itu keliru gitu. Kenapa? Yang sedang kita omongin Tuhan gitu. Bukan kita ngomongin manusia gitu. Nah kalau manusia sama aja, saya menikah dengan si B, saya satu daging, ya kan? Itu konteks saya dengan sesama manusia. Tapi Tuhan sendiri tidak pernah menarasikan dirinya terbagi-bagi gitu. Tuhan itu satu-satunya, nggak ada yang lain ya. Bahkan kalau berbicara tentang Hashem itu ya dia sendirian gitu. Dia mencipta dengan kuasanya yang tak terbatas. Artinya Tuhan itu ya nggak ada yang sebanding dengan dia gitu. Makanya ketika ada narasi Tuhan itu selalu ya itu nggak ada yang lain gitu. Kita nggak bisa mengkonsepkan Tuhan yang tak terbatas menurut pola pikir kita yang terbatas gitu. Artinya siapa kita gitu loh. Kapasitas kita itu terbatas, nggak bisa menjelaskan kapasitas dia yang maha tak terbatas. Makanya di dalam Hebrew kata ehad itu satu dan itu tak terbatas gitu. Bukan berdasarkan dibatasi dengan jumlah ya. 3 dalam 1, 1 dalam 3, nggak seperti itu. Jadi kalau mau, contoh misalnya kayak gini, kesatuan Hashem dengan bangsa Israel. Ini Hashem, Mesias, dan bangsa Israel itu bisa disebut sebagai akhdud gitu. Tetapi tetap Hashemnya ya satu. Hashemnya satu, Raja Mesiasnya satu, bangsa Israelnya yang terdiri dari beberapa orang itu bisa disebut kesatuan gitu. Nah, itu yang benar, tetapi kalau kita melihat perspektif kekristenan, Hashem ini
apa ya, didefinisikan, dibagi, bahkan dikategorikan terdiri dari 3 persona atau 3 person. Ini malah tambah nggak ada ayatnya di dalam Alkitab. Shem itu ada Allah Bapa, Allah Anak, itu nggak ada gitu. Jadi ya kita kembali ke logika basic kita ya, secara akademis, bahwa ehad itu di mana-mana padanannya adalah artinya satu gitu. Itu untuk kata aja gitu. Untuk masalah kata ya, kita bukan masuk ke ranah teologis. Kalau kita masuk ke dalam ranah teologis, nah itu bisa ada teks dan konteksnya, di mana kita mau berbicara tentang Hashem dan di mana kita mau berbicara tentang satu kumpulan manusia atau satu kumpulan barang gitu. Nah itu harus sesuai apa ya, harus sesuai konteks dulu gitu. Jadi nggak bisa kata ehad itu mau disejajarkan ke sana ke sini, nggak bisa, harus ngelihat konteks biar nggak salah kaprah. Mungkin dari saya itu dulu Bang Fansional. Ya, jadi memang kita bahas dari sisi kata ya. Ini kan yang sering dipakai untuk bersilat lidah itu kan ketika menafsirkan kata ehad itu. Sedangkan dalam bahasa Ibrani kata ehad bermakna satu, sedangkan kesatuan punya kata lain. Kesatuan atau unity bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Ibraninya apa tadi Bang Valen? Ahadud. Iya, kalau dalam Hebrew akhdud itu baru bisa kesatuan. Itu dua kata yang berbeda kan, Bro? Antara ehad dan akhdud. Dua kata yang berbeda. Kemudian tadi memang argumennya sering dipakai itu ya. Adam dan Hawa menjadi satu daging. Nah, perhatikan saya baik. Yang satu itu dagingnya, satu daging. Dagingnya tetap satu. Bukan dalam satu daging terdiri dari Adam dan Hawa. Tidak. Adam dan Hawa menikah, kemudian menjadi satu daging. Jadi betul. Jadi tidak terdiri, itu ada kata-kata yang lain selain Adam dan Hawa ya. Saya kasih contoh di dalam Kejadian 1 ayat 9. Itu disebut satu tempat. Itu juga pakai ehad. Kejadian 42 ayat 13 juga itu satu ayah. Tidak, satu ayah tidak terdiri dari beberapa pribadi ayah. Tidak. Itu pakai ehad semua. Terus ada juga satu hukum. Keluaran 12 ayat 49. Satu sisi, satu log minyak di kitab Imamat. Satu orang di antara saudara-saudaranya, itu Imamat 25 ayat 48. Dalam kitab Bilangan 17 ayat 3 juga. Satu tongkat. Itu pakai kata ehad semua. Kemudian satu jalan di Ulangan 28 ayat 7. Satu gembala di Yehezkiel 37 ayat 24. Sebenarnya sederhana dan gampang. Maknanya ehad itu ya satu kalau bahasa Indonesia. Maka tadi kalau secara numerik jelas. Satu itu ehad. Dua itu snayim. Tiga itu shalos. Jelas ceto welo-welo. Dan seterusnya ya. Nah, cuman memang saya pikir ini sebuah hal yang sudah harus disudahi ya. Jadi kalau ada teman-teman dari sekolah teologi khususnya, sekolah teologi yang sering mengajarkan ajaran palsu yang mengatakan bahwa ehad itu berarti kesatuan atau himpunan ya. Sudah saatnya bertobat. Bertobat, Mas Bro, Mbak Sis ya. Sudah keterlaluan. Kalian penipuan publiknya sudah keterlaluan banget ya. Saking saya itu tidak ada akses ke Menteri Pendidikan. Saya ada Menteri Pendidikan tak beritahu supaya Menteri Pendidikan menindak dan menegur keras sekolah tinggi teologi yang menebarkan kebohongan-kebohongan publik, merusak anak bangsa, merusak masa depan anak bangsa. Ya, dengan ajaran-ajaran yang hoax, ajaran-ajaran yang mengandung public deception, pembodohan publik. Ini sepertinya kan hal cuman istilah. Tapi ketika para lulusan sekolah-sekolah teologi itu, lulusan STT itu sudah menjadi pendeta dan menjadi pengajar. Kemudian mengajar jemaat, apalagi dalam kekristenan, dalam orang-orang gereja itu kan ada misi ya. Ngajak orang-orang lain, agama lain untuk diajak-ajak jadi Kristen. Ya, ketika Anda ngajak-ngajak orang lain masuk ke gereja Anda jadi Kristen, Kristen versi Anda tentunya ya. Kemudian Anda memberitakan ajaran yang mengandung kebohongan publik. Ini menjadi sebuah kejahatan. Dan akibatnya terjadi konflik terus dengan saudara-saudara kita, khususnya
saudara-saudari Islam ya. Karena ini sama-sama dua agama dakwah. Yang sebagian kelompok Islam ingin mengislamkan yang Kristen ingin mengislamkan yang Islam. Nah, harusnya harus sama-sama bicara hal-hal yang jujur. Jadi jangan berusaha menjadikan orang anggota gereja atau Kristen tapi dengan ajaran-ajaran yang mengandung public deception, kebohongan publik, penipuan publik. Dan ada banyak di dalam ajaran Trinitas itu kan intinya 100% Trinitas itu kan ajaran penipuan semua. Nah, salah satunya ya kata echad ini. Kata echad ini salah satu formula yang diracik sedemikian rupa, maknanya dirubah oleh guru-guru pengajar Trinitas sebagai kesatuan, himpunan. Ini trik-trik menginjil atau memberitakan Alkitab secara ini bukan sangat memalukan, tapi sangat menjijikkan. Menjijikkan. Ya. Bukan malu lagi kalau bagi saya. Menjijikkan. Mengerikan dan menjijikkan. Anda memuliakan Yesus, memberitakan Injil. Tapi ajaran yang kalian ajarkan, ajaran-ajaran palsu. Allah yang kalian beritakan Allah palsu. Allah Trinitas. Ini tidak ada di Alkitab. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tidak ada itu di Alkitab. Menjijikkan itu. Sekali lagi saya katakan dengan tegas. Ajaran yang mengajarkan bahwa Allah ada 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu ajaran yang sangat menjijikkan. Maka saya katakan itu sampah peradaban kafir. Dengan segala hormat, saya harus mengatakan ini tegas, sahabat-sahabatku. Ini harus disampaikan. Sampai kapan kebohongan ini mau dipertahankan? Ini zaman now, zaman melek internet. Anda mau bohong kalau zaman dulu masih bisa disembunyikan. Belum ada internet, 20 tahun yang lalu bisa. Tapi zaman sekarang Anda mau menyembunyikan hal yang sudah jelas-jelas salah, sesat, mau terus disembunyikan. Nggak bisa, Mas Bro. Anda bisa datang ke saya, Anda bunuh saya. Zaman dulu kan kalau orang menolak Trinitas, di zaman abad ke-8 seperti saya itu sudah dibunuh, sudah dipenggal atau dibakar hidup-hidup. Anda bisa datang ke tempat saya, mau bunuh saya, mau memenjarakan saya. Tapi kebenaran ini tidak bisa ditutupi. Saya Anda bunuh, saya mati, akan ada Frans Donald yang lain. Yang semakin gencar membuktikan kepalsuan-kepalsuan ajaran gereja yang palsu. Menjijikkan. Bertobat ya, Mas Bro, Mbak Ci, terutama dosen-dosen, rektor-rektor sekolah tinggi teologi. Jangan sampai STT menjadi sekolah tukang tipu. Jangan sampai lulusan-lulusannya yang bergelar STH bukan lagi sarjana teologi, tapi sarjana tukang hoax. Jangan, Mas Bro. Bertobat ya. Pendeta-pendeta kemarin, para pengajar Trinitas kena COVID itu sudah banyak yang mati. Pastor-pastor Katolik juga banyak banget mati. Ya, saya mungkin juga besok mati. Tapi kebenaran ini tidak akan pernah bisa lagi ditutup-tutupi. Tidak bisa lagi. Apalagi ya. Jadi intinya itu sih yang ingin saya sampaikan, bahwa echad itu betul-betul satu, tunggal. Yang disebut sebagai Yehova atau Yahweh atau Hashem atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang oleh Yesus disebut sebagai ton monon aletinon theon. Bapak, engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Kalau Anda bilang cinta sama Yesus, Yesus tuh sampai ngomong Bapak itu satu-satunya. Bukan cuma ngomong Bapak engkau satu Allah yang benar. Bukan satu-satunya. Ini sudah jelas satu-satunya. Kok Anda masih bisa bilang satu-satunya tapi 3 pribadi. Aduh. Saya sebenarnya nggak boleh sampai terlalu ini kan seperti kehilangan kesabaran ya. Kita memberitahu kita bahwa kita harus sabar, terus-menerus memberitakan, nyatakan yang salah. Beritakanlah dengan segala kesabaran ya. Jadi saya harus sabar ya. Meskipun kadang jengkel juga ya. Ngakunya pendeta, ngakunya pastor, sarjana teologi, master teologi, doktor teologi, profesor teologi. Bahas kata echad aja loh, masih ngibul kalian itu. Gimana? Kebangetan. Please deh, Mas Bro. Bertobatlah ya.
seluruh sekolah tinggi teologi yang masih mengajarkan kata echad sebagai kesatuan atau himpunan, bertobatlah. Kalau Anda betul-betul ngaku pecinta Yesus, pengikut Kristus, beritakan persis seperti kata-kata Yesus. Kalau Yesus berkata bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa, Anda beritakan itu juga. Satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Sebagaimana tertulis dalam Injil Yohanes 17 ayat 3. Mau Yesus disebut sebagai Sang Firman, mau Yesus disebut sebagai Raja, sebagai apapun, silahkan. Tapi ketika memberitakan satu-satunya Allah yang benar, ya nyatakan yang sebenarnya, Bapa. Ya. Itu aja Bang Valen yang ingin saya sampaikan. Ya, mungkin menarik ya kalau misal kata echad itu adalah kesatuan, gimana bunyinya Ulangan pasal 6 ayat 4 itu, Bang Frans? Kalau misal kata echad itu kesatuan, kita cek ya dalam Ulangan 6 ayat 4, masa di situ ada tertulis kesatuan. Dengarlah hai orang Israel, Yehova itu Allah kita. Yehova itu kesatuan. Ini benar-benar sudah dipaksa ya. Dipaksa, maka mereka bilang seperti Esra Soru dan konco-konconya itu kan mengatakan bahwa Yehova itu ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, itulah Yehova. Ini ajaran gila lagi. Saya katakan ini ajaran super duper sesat. Ajaran yang mengatakan bahwa Yehova itu adalah Yehova Bapa, Yehova Yesus, Yehova Roh Kudus. Itu betul-betul super duper ngawur sesat. Kurang ajar sekali. Kurang ajar. Makanya Alkitab ini sebenarnya kalau di Perjanjian Lama kita baca juga di Perjanjian Baru ya, sudah memperingatkan loh. Jangan menambahi firman-Nya supaya kamu tidak ditegurnya dan dianggap penipu. Dalam Amsal itu sudah dikatakan, jangan menambahi firman-Nya supaya kamu tidak ditegurnya dan dianggap penipu. Dan teguran itu sebenarnya sudah lama. Guru-guru pengajar Trinitas itu di setiap zaman selalu ditegur. Mungkin di zaman sekarang melalui perantaraan Bang Valen, perantaraan saya, ya kita menegur juga. Tapi masih nggak bertobat-bertobat. Maka ya jadinya disebut penipu. STT, sekolah tukang tipu. STH, sarjana tukang hoax. Ngakunya cinta Yesus. Yesusmu palsu. Allahmu palsu. Apa itu? Allahnya Alkitab itu cuma satu. Bukan Trinitas. Yesus yang diberitakan Alkitab itu hamba Allah. Utusan Allah. Kamu bilang Yesus adalah Allah yang maha kuasa menjelma jadi manusia. Allahmu palsu. Yesusmu palsu. Sarjanamu juga sarjana STH. Tukang hoax. Sekolah STT bukan sekolah tinggi teologi. Sekolah tukang tipu. Apa? Hidup kok dipenuhi dengan penipuan-penipuan gitu. Ya kalau istilahnya Yesus, iblislah bapakmu, bapak pendusta. Anak-anak iblis kalian itu. Pendeta-pendeta dan guru-guru, sarjana-sarjana, rektor-rektor, dosen-dosen teologi yang masih mengajarkan bahwa kata echad itu adalah kesatuan. Kalian itu betul-betul penipu besar. Penebar hoax. Ya, bertobatlah. Ini jadi kalau ketemu orang Yahudi, dulu teman saya di Surabaya kan ada itu komunitas Yahudi, pernah didatangi sama teman saya Mbak Ellen sama teman-teman gerejanya itu. Ditanyai tentang kata echad kepada Rabi Yahudi itu. Mungkin Bang Valen tahu ya, di Surabaya kan ada juga Rabi Yahudi. Ada. Waktu dikunjungi sama Mbak Ellen sama teman saya yang lainnya, ditanyain bagaimana dengan kata echad. Menurut orang Trinitas kan echad kesatuan. Diketawai sama dia. Ya, biarin. Dia mau jangankan mau dianggap kesatuan atau 3, mau dibilang 1000, 1 triliun pun biarin aja. Kan dianggap orang gila sudah. Kita ngomong sama orang gila.
Gila-gila sendiri kan, Bang. Hmm, Dia gila-gila hmm, sendiri. Ya. Masalahnya dia buat hmm. gedung, gereja, organisasi, terus ngajak-ngajak orang, terus ngajak-ngajak agama lain pindah, Hindu pindah jadi Kristen, Islam pindah jadi Kristen, apalagi Buddha pindah jadi Kristen. Tapi ajaran Kristen yang diajarkan adalah Kristen palsu. Nah, ini kurang ajar kan, kejahatan Nggak tuh jujur ya, nggak jujur Bang Frans ya. ya namanya Ad- penipu ya, hmm. tidak jujur. Jadi mereka memakai brand apa ya, memakai brand mengatasnamakan ala Abraham, ala Israel, ya. Tapi Ya, itu kurang ajarnya kan. dirubah ya. Hmm, Kalau hmm. mereka bilang, mereka mengatasnamakan Allah Tritunggalnya sendiri. Buat sendiri versi Tritunggal, mau pakai kitabnya mereka apa silakan. Tapi ketika mereka mencatut kitab Bible, kitab Allahnya Abraham, Ishak, Ismail, Yakub, Allahnya nenek moyang Israel, ya itu jadi masalah. Ya kan? Oh iya, satu tambahan lagi Bang Valen. Itu tahun 2007. Iya, iya, iya. Ya. Jadi saya tahun 2005 membuat buku, kemudian buku itu ditanggapi Esra Soru, dimasukkan di koran Jawa Post Group di Timor NTT sana. 10 kali itu dia nulis artikel Frans Donald penipu, Frans Donald penyesat begitu. Wah. Tapi singkat cerita akhirnya sempat geger pada saat itu. Kemudian di Semarang juga sempat agak heboh di Jawa Tengah. Nah, tahun 2007 tiba-tiba ada seminar besar. Seminar besar yang mengadakan itu dari komunitas Kristen denominasi ya, dan juga majalah Crescendo, menghadirkan 4 narasumber. 3 ini dari Katolik. Yang pertama Romo Tom Jacobs, SJ, Serikat Jesuit, emeritus ya, guru besar lulusan Roma. Yang kedua Profesor Dr. Bono Wiratmo, ini Katolik juga, Romo Bono, ya ini juga guru dosen di Jawa Tengah sana. Kemudian yang ketiga Katolik, dia pembina penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia. Sepertinya ini masih aktif sampai sekarang ini. Yang ketiga nih, Hortensius Florimon Mandaru, gelarnya SSL, lulusan Roma. Pembicara keempat, Pendeta Dri Broto Sudarmo. Nah, ini Protestan. Nah, ketika diadakan seminar tuh, ketika itu kan buku-buku saya sedang gencar dan saya berpikir, wah ini jangan-jangan mereka menyerang saya. Akhirnya saya datang itu hari Sabtu. Acara mulai jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Tapi terjadi hal yang mengejutkan saya. Mengejutkan begini, karena pada saat itu kan saya sedang diserang oleh Esra Soru, Bambang Nursena, dan banyak pendeta-pendeta. Nah, tiba-tiba di tengah, sepertinya saya tidak punya teman, tiba-tiba terjadi seminar itu. Seminar yang diadakan oleh orang yang saya tidak mengenal. Tapi kemudian saya tahu ada acara itu, saya datang. Dan ketika saya datang itu saya sempat berdebar-debar. Karena saya pikir ini romo-romo Katolik pasti percaya Trinitas dan pasti bertentangan dengan pemahaman saya. Nah, tetapi ternyata yang terjadi adalah apa yang disampaikan oleh 3 narasumber itu, Romo Tom, Romo Bono, maupun Pak Hortensius dari LAI, ternyata pemahamannya sama persis dengan yang saya pahami. Bahwa Yesus bukan Allah yang Maha Kuasa. Romo Tom itu sampai didedes ditanya sama netizen ya, sama audiens itu, netizennya pada stres ya, karena Romo Tom tegas mengatakan, Trinitas bukan ajaran Alkitab, Yesus bukan Allah. Romo Bono juga begitu, tegas mengatakan bahwa daripada bahasa dogma, maksudnya bahasa Trinitas ya, saya lebih memilih bahasa Alkitab. Loh, kalau di Romo bagaimana dengan Trinitas yang mengajarkan Yesus sebagai Allah anak? Romo Bono mengatakan, itu ajaran konsili Nikea, bukan ajaran Alkitab. Sampai itu kan ada banyak sekali sesi tanya jawab. Suatu saat ada audiens yang menanyakan tentang kata ehad itu. Romo bagaimana dengan kata ehad? Bukankah artinya adalah kesatuan? Wah, langsung dibabat sama Romo Tom. Enggak. Ehad itu artinya satu. One, single, numerik, tunggal. Nah, terus dia cerita. Dulu sebelum tahun 1974, hidup saya tidak baik. Saya sudah jadi Romo, tapi saya tidak baik. Dan pada saat itu saya sungguh percaya Yesus itu 100% Allah, 100% manusia.
Tapi sejak tahun 1974, saya tidak lagi berdoa kepada Yesus. Tapi Yesus adalah jalan menuju Allah. Nah, ya. Jadi Romo Tom meninggalkan Trinitas atau tidak percaya doktrin Gereja Roma Katolik Trinitas itu sejak tahun 1974. Nah, ternyata Romo Bono juga satu pemahaman dengan Romo Tom. Nah, artinya sebenarnya di Indonesia saya yakin banyak juga Romo-Romo Katolik yang berpemahaman seperti Romo Tom dan Romo Bono. Salah satunya yang bukan Romo dari LAI itu, Pak Hortensius Florimon Mandaru itu. Dia juga mengatakan dengan tegas, Paulus tidak pernah menyebut Yesus sebagai Allah. Alkitab berbicara Yesus sebagai jalan menuju Allah, sebagai utusan, dan bukan sebagai Allah yang Maha Kuasa. Nah, jadi itu yang perlu saya tambahkan ya. Kemudian juga saya mendapat informasi sekitar setahun yang lalu ya dari teman saya di GBI ya. Di GBI sendiri Gereja Bethel Indonesia sebenarnya juga pecah dalam arti pecah pemahaman ya. Salah satunya saya dengar juga kabar pendeta Pak Erastus Sabdono itu juga sudah dalam komunitasnya sudah sering memberitakan bahwa Yesus itu bukan Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa hanya Bapa. Maka sampai sempat rame dan akhirnya Pak Erastus keluar atau memisahkan diri dari GBI Pusat. Nah, kemudian saya dikontak langsung pendeta Icing atau siapa namanya itu. Saya dihubungi, sudah pendeta sepuh juga, ternyata dia dari lulusan sekolah teologi GBI juga. Dia juga mengatakan dia tidak percaya Trinitas. Nah, artinya sebenarnya pendeta-pendeta yang menolak Trinitas sudah banyak. Yang betul-betul berani mengatakan bahwa Trinitas bukan ajaran Alkitab itu sudah banyak. Cuma memang gaungnya harus terus kita kabarkan ini Bang Valen. Kita harus kabarkan supaya orang-orang itu kan sebenarnya kurang berani. Jadi kurang berani mengekspresikan atau menyampaikan keyakinannya. Ya, padahal di zaman now ini kan sekarang kita sudah nggak perlu, harusnya kan kita nggak perlu lagi untuk takut, khawatir ya. Karena sudah ada internet yang bisa menjadi corong yang lebih bebas ya, kita menyampaikan dan kita siap. Debat terbuka juga kita siap. Ya. Misalkan mau debat tentang kata echad, ayo hadirkan ahli bahasa Ibrani. Ya, kalau dari teman Muslim ada teman saya dulu, Mas Ali itu. Siapa itu namanya? Menachem Ali ya. Mas Muhammad Ali itu dia pernah menjadi ya di Indonesia termasuk salah satu orang yang dianggap ahli lah bahasa Ibrani. Kemudian dari Bang Valen juga bisa dihadirkan mungkin siapa. Dan dari Romo Katolik, dari LAI, ayo kita coba bikin forum debat atau forum dialog terbuka membahas khusus tentang kata echad. Kalau berani. Jadi ini sebenarnya hal yang simpel ketika mau jujur. Hal yang simpel tapi sudah terlanjur menjadi kebohongan. Kebohongan itu kan sifatnya begitu. Kebohongan hanya bisa dipertahankan dengan kebohongan berikutnya. Padahal gampang tinggal ngaku iya ya. Jadi selama hampir lebih 2000 tahun mereka berbohong terus Bang Frans ya. Dan itu di brainwash sampai ribuan tahun dan akhirnya orang itu selalu terdoktrin gitu. Dan ketika orang itu hendak meninggalkan Trinitas, mungkin ada satu kayak dikucilkan kan begitu kan, orang kan udah terlanjur percaya Trinitas gitu. Dan Ya. resiko kalau kita ninggalin Trinitas pasti orang itu akan dikucilkan, dianggap bidat, dianggap sesat gitu. Itu mungkin resikonya gitu. Tetapi kalau orang itu mau belajar dengan pelan, dengan santai, dengan logika basic, mungkin bisa mengerti ya, bisa mengerti kebenaran itu gitu. Karena itu udah hampir lebih dari 2000 tahun Bang Frans, dan itu memang nggak semudah membalikan telapak tangan gitu. Betul. Dan itu sudah menjadi seperti apa ya? Seperti warisan ya. Jadi kebohongan mempertahankan Trinitas itu dengan kebohongan itu sudah menjadi seperti budaya kebiasaan buruk ya, yang terus terjadi. Saya kasih contoh nyata. Tadi saya sempat cerita
tahun 2007 ya ada seminar di Semarang itu ya. Sebentar tak lihat tanggal pastinya. Jadi seminar di Semarang di 2007 bulan April itu. 28 atau 27 ini. Di Ballroom Alam Indah Resto, Jalan Setiabudi nomor 12 Semarang. Hari Sabtu jam 10 sampai jam 4 sore, 10 pagi sampai jam 4 sore, 28 April 2007. Itu yang pembicaranya ada 4. Romo Bono, Romo Tom Jacobs, Pendeta Dri Broto Sudarmo, dan Pak Hortensius dari LAI. Kemudian, setelah itu kejadian 28 April 2007 itu, tiba-tiba sekitar tahun 2008, Pak Bambang Nursena itu nulis buku. Bikin buku judulnya Unitarian Bukan Kristen Tauhid. Nah, di buku itu, Bambang Nursena mengatakan bahwa tahun 2007 pernah Unitarian, maksudnya saya, Franz Donald dan teman-temannya, mengadakan seminar untuk membenarkan pendapatnya dengan mengundang atau menghadirkan Romo Tom, Romo Bono, Hortensius, dan Pendeta Dri. Dan Cahyadi Nugroho katanya. Nah, jadi Bambang Nursena itu begitu nekat. Dia membuat sebuah narasi dan kebohongan publik dijadikan makalah dan dijadikan buku. Dan makalahnya itu sampai hari ini masih ada di websitenya Rita Wahyu, sarapanpagi.org. Tahun 2013 itu dimasukkan ke websitenya Rita Wahyu. Teman-teman bisa lihat nanti. Ketik aja sarapanpagi.org, Rita Wahyu, Unitarian Bukan Kristen Tauhid. Itu ada, itu makalahnya itu. Nah, di makalahnya itu, atau di bukunya itu, dan juga diseminarkan di keuskupan di Surabaya. Bambang Nursena tuh nekat loh. Nekat nipu orang, nipu masyarakat. Kejadian yang terjadi tahun 2007 di Semarang, nekat dibuat narasi kebohongan demi membela Trinitas. Menuduh bahwa saya dan teman-teman saya sengaja membuat seminar untuk mendukung pendapat saya, pendapat kami. Padahal saya dan teman-teman Unitarian nggak ngerti sama sekali urusan tiba-tiba ada seminar tuh kita nggak ngerti sama sekali. Artinya Bang Valen, kalau selama ini kan banyak masyarakat di Indonesia ini kan yang sudah ketipu berpikir bahwa Bambang Nursena itu ahli sejarah gereja. Kalau mau paham sejarah gereja tahun 1500, tanya Bambang Nursena. Kalau mau tahu sejarah gereja abad 3, 2, 3, 4, tanya Bambang Nursena. Nah, faktanya Bambang Nursena nulis sejarah 1 tahun yang lalu saja. Yaitu dia nulisnya tahun 2008. 2008 dia nulis sebuah kisah kejadian di Semarang yang kejadiannya tahun 2007. Jadi jaraknya baru 1 tahun. Di mana saksi hidupnya masih ada semua. Semua masih hidup. Saya juga ada. Dan di lokasi yang sama-sama di Pulau Jawa. Itu loh, salah, dan mengandung kebohongan publik. Padahal begitu dekat jaraknya baru setahun dan sama-sama di Indonesia. Ya coba bayangkan, tiba-tiba Bambang Nursena cerita dongeng tentang sejarah gereja, sejarah Trinitas, abad 3. Loh kok bisa banyak orang percaya, ini gimana? Kejadian yang baru setahun yang lalu aja loh, isinya bohong aja. Loh kok orang ini mau ngomong ketika dia belum lahir, abad 16, abad 15, abad 2, abad 3, abad 1. Nah, tapi memang ternyata gaya-gaya membohongi umat, menipu umat, mereka-reka kejadian, membuat sebuah skenario. Ini memang gaya-gayanya para pengajar Trinitas. Bambang Nursena nekat bikin buku yang isinya kebohongan publik, padahal dia pada saat itu dia sarjana hukum. Sekarang malah sudah master MTH, MTH, bukan MTH apa?
MH, Master Hukum. Ini ahli hukum yang disahkan oleh negara Republik Indonesia, tidak tahu di universitas apa itu, dikasih gelar sarjana hukum, nekat melakukan kebohongan publik kayak gini. Ngeri enggak? Ngeri. Nah, kebiasaan ini, gaya-gaya seperti ini, itu dilanjutkan mulai dari abad 3. Pergolakan Trinitas itu kan sebenarnya yang tidak percaya Trinitas itu kan juga banyak. Di zaman sejarah Trinitas itu kan ada 1000 uskup Romawi Timur itu tidak percaya Trinitas. Romawi Barat sebagian percaya Trinitas, ada 800. 1000 lawan 800, lebih banyak yang tidak percaya Trinitas. Tapi konsili Nikea pun dihadiri cuma sekitar berapa? Sedikit sekali itu yang hadir di konsili Nikea itu. Sekitar 3, ini saya punya datanya ya. Sekitar 300-an. Jadi artinya ini. Tetapi apa yang dikatakan sebagai konsili ekumene pertama di Nisea tahun 325 itu hanya dihadiri oleh 250 sampai 318 uskup saja. Jadi padahal jumlah uskup pada saat itu 1.800. 1000 di Romawi Timur tidak percaya Trinitas, 800 di Romawi Barat katanya sih percaya Trinitas. Tapi ketika hadir di konsili Nikea itu cuma 300-an orang. 300 itu pun terbagi jadi 3 golongan. Ada kelompok yang percaya Yesus itu substansinya sama dengan Allah. Ada kelompok kedua yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Dan ada kelompok yang ketiga mengatakan ya Yesus itu miriplah dengan Allah. Ini kelompok yang ketiga mau kompromi. Jadi bayangkan kehadiran dari total uskup 1.800 yang hadir cuma 300. Ini dibagi 3 lagi. Jadi sekitar 100 ya. Jadi suara 100 itu bagaimana bisa dianggap mewakili kebenaran. Nah, tapi kabar yang terus diberitakan sampai sekarang seperti oleh Gracia Pelo dan antek-anteknya itu kan mengatakan selalu Bapak-bapak gereja semua percaya Trinitas. Itu jadi kebohongan itu terus-menerus dikoar-koarkan. Sehingga banyak jemaat atau masyarakat berpikir, iya ya, zaman dulu semua bapak gereja percaya Trinitas. Padahal enggak. Nah, tapi kebohongan yang terus-menerus diwartakan, terus-menerus digencarkan, akan dianggap sebagai kebenaran. Penipuan yang gencar setara istiqomah terus-menerus, kontinu, disampaikan, maka dianggap kebenaran. Maaf ya, saya dengan segala hormat saya harus menyebut nama tadi Pak Bambang Nursena. Ini kebangetan, bagi saya sudah keterlaluan ini orang. Kebangetan ya. Dia memfitnah Unitarian saya dan teman-teman saya itu sejak sekitar tahun 2005, 2007 itu. Menebarkan kabar bohong dan saya pikir ya biarinlah namanya difitnah. Tapi kok terus-menerus pengikut-pengikutnya ngikut-ngikut. Nah, artinya fitnahan-fitnahan yang gencar selama belasan tahun ini dilakukan oleh Bambang Nursena itu sudah menjadi keyakinan bagi pengikut-pengikutnya. Dianggap kebenaran. Maka saya perlu buka tadi. Ketika Bambang Nursena bicara sejarah gereja, hati-hati. Anda jangan asal percaya. Saya buktikan datanya. 2008 Bambang Nursena menulis peristiwa yang terjadi 2007. Itu isinya bohong semua. Menuduh kami mengadakan seminar untuk mencari dukungan. Itu bohong. Kemudian juga mendukung teman saya, menuduh teman saya, Ketua Pendeta Indonesia pada saat itu ya, Pak Cahyadi Nugroho katanya sengaja mendirikan Asosiasi Pendeta Indonesia untuk menggiring para pendeta yang bergabung supaya tidak percaya Trinitas. Ya. Padahal di dalam ADART-nya ya, saya pernah baca, saya bukan anggota API, Asosiasi Pendeta Indonesia, bukan, tapi saya pernah baca, di situ ada salah satu aturannya bahwa di dalam organisasi Asosiasi Pendeta Indonesia dilarang bicara doktrin. Nah, jadi tidak ada sama sekali niatan dari Pak Cahyadi Nugroho untuk
merekrut pendeta-pendeta supaya ikut ajarannya dia biar menolak Trinitas. Tidak ada. Tapi di dalam bukunya Nur Seno itu, Nur Seno mengatakan begitu juga. Jadi memfitnah Cahyadi Nugroho, memfitnah ketua asosiasi pendeta pada saat itu. Dan itu fitnahnya itu akhirnya dipercayai oleh banyak orang. Nah, ini kan bahaya. Saya katakan bahaya karena Nur Seno ini kan saya sering kalau lihat di Pijar TV kan dia sering muncul di Pijar TV. Dia ngomong dongeng tentang Alkitab, tentang ini. Seolah-olah dianggap ini orang benar. Padahal ternyata track record-nya dia melakukan kebohongan-kebohongan yang sangat jelas. Apalagi kalau mau ngomong soal Trinitas ya dan sebagainya. Ya begitu Bang Valen. Jadi sudah mengerikan memang. Akut ya, kebohongan publik dari tokoh-tokoh pengajar Trinitas ini akut. Kejahatan intelektualnya sudah sangat akut, mengerikan dan menjijikkan. Begitu, pura-pura. Oke. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan begitu jelas dan tegas ya penjelasan dari pihak Yudaisme dan dari Kristen sendiri, yaitu peran Donald yang tidak mempercayai ajaran Tritunggal ataupun Trinitas yang seperti diyakini oleh umat Kristen pada umumnya. Nah, kita sebagai umat Muslim tentu sangat sepakat ya dalam hal ini, dalam memaknai kata ehad atau esa tersebut adalah satu dan atau tunggal ya. Tidak ada embel-embel lain seperti yang diyakini oleh umat Kristen, yaitu adanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, kemudian Tuhan Roh Kudus, yang itu mereka katakan adalah esa. Tentu hal ini sangat sulit diterima akal pikiran kita yang sehat tentunya. Dan penjelasan dari peran Donald tadi, saya rasa ini akan cukup menguncangkan khususnya para teologi ya, para doktor teologi yang selalu menyatakan esa tersebut terdiri dari 3 oknum ya. Jadi kalau Trinitas ini diyakini oleh umat Kristen sebagai Tuhan yang esa, tentu tidak tepat ya, karena pada kenyataannya Tuhan mereka terdiri dari 3 oknum yang yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan hal ini dapat kita buktikan ya dengan dalil atau ayat yang jelas tertulis di dalam Alkitab, yaitu Injil Matius 3 nomor 16-17 ya, yang bunyinya sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari seorang yang sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, dari bunyi Injil Matius tersebut sangat jelas terlihat peran ketiga oknum Tuhan dalam Injil Matius tersebut ya. Nah, yang pertama di situ Yesus yang sedang dibaptis dan keluar dari air. Kemudian burung merpati itu Roh Allah sedang turun ke atas Yesus. Dan yang ketiga suara dari langit yang berseru, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, berdasarkan ayat-ayat tersebut jelas sekali bahwa oknum Tuhan di dalam Injil tersebut benar-benar ada 3 oknum ya, bukan 1 atau esa. Nah, jadi pada umumnya umat Kristiani yang awam, mereka tidak mengetahui atau tidak paham bahwa ajaran Trinitas itu sama sekali bukanlah ajaran Yesus ya. Yesus mati tahun 29 Masehi, sementara Yesus dinobatkan sebagai Tuhan awalnya pada Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi. Jadi Konsili Nisea tersebut bersidang sejak tanggal 20 Mei sampai 25 Juli tahun 325 Masehi yang diadakan di sebuah bangsal istana di Nisea yang dihadiri banyak uskup-uskup ya dari Syria,
Sisilia, Tunisia, Arabia, Palestina, Mesir, TB, Libya, dan orang-orang asing dari Mesopotamia. Ada juga yang datang dari Persia, Skythia, Pontus, Galatia, Kapadosi, dan Asia, Frigia, dan Pamfilia. Jadi ada lagi yang datang dari daerah yang lebih jauh seperti daerah Trakian, Makedonia, Asaia, dan Epirus, juga dari Spanyol. Jumlah uskup keseluruhan yang diundang pada konsili tersebut 318 ya, tetapi yang hadir cuma 220 orang saja. Jadi oleh karena itu Yesus tidak pernah tahu jika dirinya diangkat menjadi satu oknum Tuhan, apalagi yang mengangkat dia Yesus jadi Tuhan adalah para uskup sebagai manusia biasa ya. Nah, jadi berdasarkan hasil konsili atau muktamar 296 tahun setelah kematian Yesus. Jadi ajaran Trinitas Tuhan lebih dari satu dalam Alkitab dapat kita jumpai banyak ya, baik di Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama. Tetapi tentu kita tidak akan buka keseluruhan, semuanya akan memakan waktu lama ya. Yang jelas di sini bahwa Esa tersebut adalah satu dan tunggal, bukan Trinitas seperti yang diyakini oleh umat Kristen ya. Apalagi kita sebagai umat Muslim sudah cukup jelas terdapat di dalam surah Al-Ikhlas ya, bahwa Tuhan itu adalah Esa, dan Esa itu artinya satu. Kemudian satu di sini juga bukan seperti satu angka ya, karena kalau satu angka itu masih dapat dibagi-bagi menjadi banyak ya. Namun Esa atau satu yang merujuk kepada Tuhan itu sendiri adalah mutlak yang tidak dapat dibagi-bagi. Jadi apa yang menjadi pemahaman baik dari Yudaisme dan Friend Donald tadi sebagai Kristen ya, kita sangat sepakat dan setuju sekali bahwa Esa tersebut memang satu dan dia tidak menganggap Yesus adalah Tuhan seperti yang diyakini oleh kebanyakan umat Kristen. Cuma ada satu hal yang kita sayangkan dari Friend Donald, walaupun secara keilmuan atau pemahaman dia sudah meyakini bahwa Tuhan tersebut adalah Esa tunggal, namun pengakuannya untuk mengakui Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah ya. Dan mudah-mudahan suatu ketika saudara Friend Donald ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam ya, yang mana adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah saudara kesemuanya, mudah-mudahan video ini ada manfaat serta hikmah bagi kita semuanya ya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.